Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Permatasari dengan NIM 125210129. Video kali ini saya akan menjelaskan tahap 1 sampai dengan tahap 5 pembuatan denah rumah menggunakan AutoCAD. Denah lantai 1. Ketentuan gambar tipe B yaitu lantai satunya ada satu kamar tamu dan juga satu kamar utama dengan kamar mandi dalam. Dengan luas tanah 12 x 16 meter dan luas bangunan 130 cm persegi. Dengan skala 1:15, yang artinya 1 cm pada gambar mewakili 15 cm di lapangan. Dan di denah lantai 1 ini terdapat dinding, dengan ketebalan dinding 15 cm dengan 12 cm termasuk plesteran, dengan 1,5 di kanan dinding dan 1,5 di kiri dinding. Di dalam dinding memiliki ketebalan garis as 0,25 mm. Sedangkan plesterannya menggunakan HINSL 32. Selanjutnya ada dua kolom, yaitu kolom struktur atau utama dan kolom praktis. Perbedaannya, untuk kolom utama untuk menyangga keseluruhan struktur bangunan, berukuran lebih besar dan tebal daripada dinding, jadi lebih kelihatan dan langsung menerus ke sluf dan pondasi. Sedangkan kalau kolom praktis, fungsinya untuk mencegah dinding retak dari gempa ringan atau dorongan, menahan dinding supaya tidak mudah roboh, berukuran hampir sama dengan dinding, jadi bisa menyatu dengan dinding dan dijangkar pada balok. Biasanya kolom praktis dipasang pada setiap jarak 3-4 meter atau pertemuan pada dinding. Lalu di sini ada garasi, kitchen set, kamar utama plus kamar mandi dalam, kamar tamu, kamar mandi, laundry room, dan juga di sini kamar mandinya terdapat elevasi 5 cm atau min 0,05 mm. Lalu kamar mandinya menggunakan HINSL 37. Lalu di sini terdapat pintu, lalu di sini ada furniture dan juga ada kusen, jendela. Lalu ada furniture lagi, meja makan, dan ini tangganya jumlahnya ada 19, ini menuju naik. Lalu rumus tangga yaitu tinggi total lantai dibagi tinggi per anak tangga, sama dengan jumlah anak tangga. Lalu di sini ada arah mata angin yang rumahnya menghadap ke arah selatan. Denah lantai 2. Denah lantai 2 dengan ketentuan gambarnya 2 kamar tidur, 1 ruang ibadah, 1 ruang keluarga, dan juga void. Di denah lantai 2 ini terdapat elevasi plus 4 dari titik 0. Di sini ada ruang keluarga, ruang olahraga, ruang ibadah, kamar 1, kamar 2, kamar mandi, ada furniture, piano, dan juga ada void. Fungsi dari void itu untuk sirkulasi udara dan juga cahaya. Dan juga void itu bisa membuat meningkatkan estetika rumah. Selanjutnya, void itu bisa membuat rumah terasa lebih luas. Selanjutnya di lantai 2 ini terdapat furniture. Seperti di ruang ibadah ada karpet, ada lemari, ada piano, ada di ruang olahraga ada barbel, terus ada kursi, meja, tanaman.
Lalu ada denah atap. Di sini denah atap berukuran dengan panjang 1130 cm dan juga lebarnya 1430 cm dengan sudut 25 derajat. Denah side plan. Jadi di side plan ini terlihat tampak rumah kita dari tampak atas dan juga terlihat hatch-nya. Hatch itu untuk membuat pola arsiran seperti garis atau solid pada area tertutup untuk membedakan material seperti batu bata atau atap. Di sini terdapat atap yang menggunakan hatch. Di sini ada hatch rumput, itu namanya grass. Terus juga ini ada paving block. Di sini ada tanaman, ada batu-batuan. Terus juga di sini ada kursi, ada pohon. Dan juga ada arah mata angin. Lalu tahap 2. Tahap 2 ini terdapat tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan juga tampak samping kiri. Jadi di tampak depan ini ada kuzen, 3 jendela, dan ini ada hatch-nya. Lalu ada 2 pintu, dengan kanan kirinya juga ada jendela. Lalu ini ada garasi atau pintu garasi. Lalu ini ada terlihat atap. Di sini ada dimensi. Ini jendela dari ruang keluarga dan ini jendela di tangga. Lalu ini ada elevasinya min 10 cm karena untuk elevasi garasi. Ini ada plus 0, ada plus 4, atau tinggi bangunan lantai 2-nya 4 meter dan juga 8 meter itu tinggi bangunan dari lantai 1 hingga lantai 2. Dan juga ini tinggi atapnya 4 meter. Kalau ditotalin tinggi keseluruhannya adalah 12 meter. Selanjutnya tampak belakang. Nah, di tampak belakang ini terlihat ada kuzen jendela. Di lantai 1-nya ada 4 jendela dan di lantai 2-nya ada 3 jendela. Lalu ada elevasi dan juga ada arah mata angin. Samping kanan ini tidak ada jendela yang terlihat. Dan ini elevasinya plus 0, plus 4, plus 8, dan juga plus 12 dari titik 0. Lalu ini tampak samping kiri. Samping kiri ini ada 2 jendela yang terlihat dan juga di sini ada elevasinya. Lalu selanjutnya adalah tahap 3, 4, dan 5. Di sini saya akan lebih fokus menjelaskan tentang fungsi elemen-elemen utamanya. Yang pertama adalah tahap 3, potongan AA dan BB. Potongan AA biasanya mengiris objek dari depan ke belakang, sementara potongan BB mengirisnya dari sisi kiri ke sisi kanan. Kedua potongan ini digunakan untuk memperlihatkan bagian dalam bangunan dari arah yang berbeda. Detail potongan AA dan BB.
Yang pertama, garis potong. Garis AA dan BB digambar pada denah dan menunjukkan lokasi persis di mana bangunan tanda kutip dipotong untuk dilihat. Yang kedua adalah tampilan. Gambar potongan ini menampilkan penampang vertikal dari bangunan, seolah-olah bagian di depan garis potong telah dipotong dan disingkirkan. Yang ketiga, isi gambar. Gambar potongan akan menunjukkan detail-detail yang tersembunyi jika hanya dilihat dari tampak luar, seperti struktur atap, balok, lantai, dinding, dan fondasi. Yang keempat, tujuannya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang konstruksi, tata letak, dan ketinggian setiap elemen bangunan. Detail rencana atap. Yang pertama adalah kuda-kuda. Kuda-kuda meliputi gambar denah atap, penentuan ukuran dan jenis material, perhitungan kemiringan, serta detail sambungan setiap komponen. Selanjutnya adalah gording. Gording terletak di bagian atas kuda-kuda dan berfungsi sebagai dudukan bagi material atap seperti genteng, baja ringan, dan bahan penutup atap lainnya. Komponen ini terbuat dari berbagai material, termasuk kayu, baja ringan, atau beton, tergantung pada jenis bangunan dan beban yang harus ditopang. Selanjutnya adalah ring balok, ialah struktur penopang utama rangka atap. Struktur rangka batang penyangga utama yang menghubungkan dinding dan rangka atap, berfungsi untuk menopang beban atap. Selanjutnya adalah tahap 4, denah, detail, tangga, dan plat lantai. Detail tangga. Tangga berfungsi sebagai jalur untuk menghubungkan lantai satu dengan lantai di atasnya dan memungkinkan orang untuk naik dan turun. Tangga harus dirancang agar mudah ditemukan dan tidak mengganggu aktivitas penghuni lain. Bagian-bagian utama tangga adalah pondasi, plat tangga, anak tangga, dan pagar tangga. Ukuran dan bentuk tangga harus dirancang dengan baik agar memudahkan orang untuk naik dan turun. Bordes tangga adalah pelat datar di antara anak-anak tangga sebagai tempat beristirahat sejenak. Biasanya bordes dipasang pada bagian sudut tempat peralihan arah tangga yang berbelok. Selanjutnya adalah ring balok, ialah struktur penopang utama rangka atap. Struktur rangka batang penyangga utama yang menghubungkan dinding dan rangka atap, berfungsi untuk menopang beban atap. Selanjutnya adalah detail plat lantai. Plat lantai terbuat dari beton atau baja dengan ketebalan yang disesuaikan, serta diperkuat dengan tulangan untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan bangunan. Selain memperkuat struktur, plat lantai juga berperan sebagai peredam suara dan tempat instalasi kabel listrik. Selanjutnya adalah tahap 5, yaitu berisi denah dan detail potongan sluf, kolom, ring balok, dan pondasi. Yang pertama adalah sluf. Sluf adalah balok beton bertulang yang dipasang secara horizontal di atas pondasi untuk mendistribusikan beban dari dinding dan kolom secara merata ke pondasi. Nah, fungsi utama sluf itu yang pertama adalah distribusi beban, untuk menyalurkan beban dari dinding, kolom, dan elemen lain ke pondasi secara merata, sehingga tidak membebani satu titik pondasi saja. Yang kedua, stabilisasi struktur, yaitu mengikat kolom dan dinding menjadi satu kesatuan yang kuat, yang membantu bangunan lebih tahan terhadap pergeseran tanah atau guncangan seperti gempa bumi. Yang ketiga adalah mengunci dinding, mencegah dinding mengalami pergeseran akibat penurunan tanah atau guncangan ringan sehingga tidak mudah roboh. Yang keempat, menghubungkan pondasi dan kolom, berfungsi sebagai jembatan antara struktur pondasi dan kolom, memberikan penopang struktur yang kuat. Yang kelima, meningkatkan estetika. Dengan mencegah keretakan dinding, sluf membantu menjaga keindahan bangunan secara estetika. Dan yang terakhir, pengurangan risiko penurunan. Memberikan lapisan beton yang kokoh di atas tanah untuk mengurangi risiko penurunan, terutama di tanah yang labil. Selanjutnya adalah kolom. Kolom terdapat dua jenis, yaitu kolom struktur atau utama dan kolom praktis, yang fungsinya dan juga ukurannya berbeda. Yang pertama, perbedaan dari kolom struktur dan kolom praktis adalah kolom utama yaitu menyangga keseluruhan struktur bangunan, dan selanjutnya berukuran lebih besar dan tebal daripada dinding, jadi lebih kelihatan, dan langsung menerus ke sluf dan pondasi. Sedangkan kalau kolom praktis itu menahan dinding supaya tidak mudah roboh, berukuran hampir sama dengan dinding, jadi bisa menyatu dengan dinding dan dijangkar pada balok. Kolom praktis juga fungsinya untuk mengikat pasangan dinding dan meredam tegangan, sehingga mencegah dinding retak akibat gaya horizontal. Selanjutnya ada ring balok.
Ring balok adalah balok beton bertulang yang terletak secara horizontal di bagian atas dinding bangunan untuk mengikat kolom, meratakan beban dari struktur di atasnya, seperti atap atau lantai, dan menyalurkan beban tersebut ke kolom di bawahnya. Berikut adalah contoh ring balok pada bangunan.